adik-adik semua. Halo. Ketemu lagi sama Lose. Nggak terasa ya. Iya. Sudah seminggu Lose ya. Iya benar Lose. Seneng banget Lose. Lose juga senang. Ketemu lagi sama Lose Marina dan Lose Lina. Ya adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita nyanyikan lagu Mas Sekolah Minggu. Kita pakai gerakan ya. Iya. Adik-adik silahkan berdiri ya. Iya benar. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. 主的随叫，主的随叫，使我们儿童大家庭，亲爱天父同胞相亲，快乐团契的新生命，学习圣经，全力复兴。儿童爱主教会复兴，我主命令乐意振兴，一生一生荣耀主名。 Ya adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita akan masuk dalam doa. Ambil sikap yang baik ya adik-adik. Kita mau berbicara kepada Tuhan kita. Kita masuk dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan buat kami ya Tuhan. Kami boleh kembali untuk beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Engkau berkati setiap kami ya Tuhan. Berikan kami sikap yang baik dalam beribadah kepada Engkau. Berikan kami sikap yang semangat ya Tuhan dalam memuji Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya adik-adik dipersilakan duduk kembali. Nah, Lose mau tanya sama adik-adik, siapa di sini yang di rumah yang udah mengucap syukur kepada Tuhan karena kita bisa melewati hari yang baru ini. Lose udah mengucap syukur hari ini Lose. Pastinya. Iya pasti ya. Lose juga berharap adik-adik semua yang ada di rumahnya juga sudah mengucap syukur ya. Dan sekarang kita mau kembali memuji Tuhan. Kita akan bernyanyikan lagu Saat Pagi Hariku Datang Lagi. Adik-adik semua yang ada di rumah keluarin suaranya ya. Kita menyanyikan pujian ini dengan penuh ucapan syukur. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Kita nyanyikan pujian ini satu kali lagi. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan
Ingat ya adik-adik ya, setiap harinya, setiap hari yang kita lalui, hari yang baru kita harus selalu mengucap Syukur iya, ya Lose. benar. Nah, Lose, sebelum kita mau dengerin firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian. Itu lagu tema kita, Lose. Lose tahu kan lagu tema kita? Lagu tema kita hari ini telah lahir. Siapa Oh, sih yang lahir, iya. Lose? Yesus. Oh, Yesus Tuhan kita. oh, Tuhan Yesus. Iya ya, kita kan sudah masuk bulan Desember ya, Lose ya. Iya. Nah, Tuhan Yesus kita sudah lahir. Kita akan bernyanyi, kita akan memuji Tuhan kita. Kita nyanyikan pujian hari ini telah lahir. Adik-adik semua, ayo semua bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyinya dengan gerakan. Nah, ikutin Lose ya. Semangat ya. Adik-adik yang udah tahu harus lebih semangat gerakannya ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa kekal, Raja damai. Tiada nama lain, hanya Yesus saja layak disembah. Segala bangsa sekarang dan sama. Sekali lagi adik-adik. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa kekal, Raja damai. Tiada nama lain. Tiada nama lain, hanya Yesus saja layak disembah. Segala bangsa sekarang dan selamanya. Nah, sudah waktunya kita mau dengar firman Tuhan. Adik-adik duduk yang rapi, siapin telinganya, mulutnya dikunci ya. Kita mau dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Salam adik-adik semua, puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu di mana hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan. Dan juga kami siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami serahkan waktu kami ke depan ke dalam pimpinan Engkau saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Lause mau tanya, coba lihat kartu apa ini? Coba adik-adik lihat dari bentuk dan warnanya. Pasti adik-adik bisa menebak apa kartu apa ini. Apalagi bila Lause putar ke depan, adik-adik pasti bisa langsung menebaknya. Kartu apa ini adik-adik? Ini adalah kartu undangan pernikahan. Nah adik-adik,
Kalau papa mama menerima kartu undangan ini dan adik-adik diajak untuk ikut, apakah perasaan adik-adik sangat senang? Pasti senang ya. Kenapa? Karena pasti ada makanan yang enak, minuman kaleng, ada tarian, dan juga ada door prize-nya, dan masih banyak lagi acaranya. Nah, adik-adik, dari semua itu, yang paling penting apa? Pasti kalian ingin memakai pakaian yang terbaik. Kalian ingin terlihat ganteng, cantik. Nah, pasti kalian pergi ke pesta itu dengan memakai pakaian pesta. Nah, adik-adik, hari ini Lause juga ingin menceritakan tentang perumpamaan, yaitu perumpamaan perjamuan kawin. Apa yang ingin Tuhan Yesus katakan tentang Allah dan kerajaannya? Sebelum itu, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Kita baca sama-sama ya. Adik-adik, ingat, walaupun Lause, papa, mama tidak mendengar dan melihat, tetapi ingatlah bahwa Tuhan Yesus melihat dan mendengar apa yang kalian lakukan. Jadi, mari kita membaca firman Tuhan dengan sikap yang sopan, sikap yang benar, dan takut akan Tuhan. Mari kita membaca Matius 22 ayat 1 sampai 14. Mari kita baca Matius 22 ayat 1 sampai 14. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pada para hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu, jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang-orang yang dijumpai di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus banyak sekali menceritakan tentang kisah. Minggu lalu kita sudah mendengarkan kisah tentang anak hilang. Yesus menceritakan kisah-kisah untuk menceritakan kebenaran-kebenaran tentang Allah, Yesus, dan juga diri mereka sendiri. Kisah-kisah yang diceritakan biasanya mudah dimengerti dan sudah diketahui oleh setiap orang. Kisah-kisah ini disebut juga dengan perumpamaan. Nah, adik-adik, tadi kita juga sudah membaca Matius 22. Ada seorang raja yang ingin mengadakan pesta yang sangat luar biasa untuk anaknya.
Kira-kira adik-adik persiapan apa yang dilakukan oleh raja ini? Nah, adik-adik, raja mempersiapkan apa untuk anaknya? Raja mempersiapkan perjamuan kawin. Nah, raja ini kemudian memanggil para pelayannya untuk mengundang para tamu undangan dan mengatakan kepada mereka bahwa persiapan pernikahan kawin akan segera dimulai. Raja ini menyuruh pelayannya untuk mengundang para tamu dan mengatakan bahwa perjamuan kawin akan segera dimulai. Nah, adik-adik, kira-kira para tamu undangan ini dengan senang hati nggak menerima undangan dari raja ini? Ternyata adik-adik, para undangan ini menolak akan undangan raja. Mendengar hal itu adik-adik, apakah raja itu sangat marah? Tidak adik-adik, raja itu sangat sabar dan juga tidak putus asa. Raja itu mengutus kembali akan pelayannya untuk kedua kalinya untuk mengundang para tamu undangan itu dan mengatakan kepada mereka bahwa perjamuan kawin sudah siap, makanan sudah tersedia. Nah, adik-adik, apakah kali ini tamu undangan itu dengan senang hati menerima akan undangan raja? Ternyata mereka untuk kedua kalinya menolak akan undangan raja itu. Bahkan ada di antara mereka yang pergi ke ladangnya, ada yang mengurus usahanya, bahkan ada yang memukul dan membunuh akan utusan raja itu. Mendengar hal ini adik-adik, apakah raja masih bersabar? Tidak, raja sangat marah. Kenapa? Karena hal ini sudah sangat menghina raja. Raja kemudian mengutus para prajuritnya untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota itu. Adik-adik, raja ingin mengundang orang-orang yang dengan senang hati menerima undangan raja itu. Apa yang dikatakan raja itu kepada para pelayannya? Ayo adik-adik, mari kita melihat Matius 22 ayat 8 dan 9. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Nah, adik-adik, jadi orang-orang yang diundang raja itu siapa? Orang-orang yang diundang raja itu adalah orang-orang baik, orang baik, orang jahat, orang berdosa. Tuhan Yesus mengundang mereka yang dengan senang hati mau menerima undangan raja itu. Kemudian pelayan-pelayan itu pergi ke persimpangan-persimpangan jalan. Mereka mengundang orang-orang yang mereka temuin di sana. Nah, adik-adik, sekarang perjamuan kawin sudah dipenuhi oleh para tamu undangan. Tidak lupa raja juga mempersiapkan pakaian pesta. Kemudian adik-adik, raja ingin menyapa para tamunya. Raja masuk ke dalam gedung pernikahan, ia melihat sekelilingnya. Semua tamu memakai pakaian pesta. Tapi adik-adik, ada satu orang yang tidak memakai pakaian pesta. Raja itu bertanya kepadanya, "Hai saudara, kenapa engkau tidak memakai pakaian pesta?" Orang tersebut hanya tertunduk diam, tidak bisa berkata apa-apa. Kenapa? Karena pakaian pesta sudah dipersiapkan oleh raja, tetapi orang ini sendiri tidak mau memakai pakaian pesta tersebut. Adik-adik, dari perumpamaan perjamuan kawin ini, apa yang ingin Yesus katakan tentang Allah dan kerajaannya? Allah itu seperti raja yang mengirim undangan. Yesus sudah sejak lama memanggil bangsa Israel untuk menjadi umatnya. Tetapi mereka tidak mau menerima undangan Tuhan. Kenapa mereka tidak mau menerimanya adik-adik? Karena mereka tidak membutuhkan Yesus. Mereka tidak percaya kepada Yesus.
mereka hanya percaya kepada diri mereka sendiri. Dan mereka merasa mereka adalah orang yang berhak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan adik-adik, apa itu kerajaan surga? Kerajaan surga itu seperti perjamuan kawin. Coba adik-adik kita lihat di aktivitas kita. Apa sih arti dari kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah adalah tempat di mana Allah berkuasa, di surga maupun di bumi. Semua orang yang percaya pada Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka adalah milik Allah dan menjadi bagian dari kerajaannya. Ketika kita menjadi warga kerajaan Allah, kita mempercayai Allah dan pemerintahannya yang penuh kasih atas hidup kita, dan kita pun mentaati firman-Nya. Kita tahu bahwa suatu hari kelak segenap umat Allah akan tinggal bersama dengan Allah di dalam kerajaan-Nya di surga, di mana Yesus memerintah untuk selamanya. Itulah arti dari kerajaan surga. Sedangkan tadi juga ada pakaian pesta. Pakaian pesta merupakan kesiapan kita. Apakah kita sudah siap untuk masuk ke dalam kerajaan surga? Atau kita masih sama seperti tamu undangan tadi yang tidak memakai pakaian pesta? Dan kita yang masih mempunyai hati dan pikiran yang jahat sehingga dibuang ke tempat yang paling gelap. Jadi adik-adik, sesuai dengan tema kita hari ini, Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Jadi apa yang kita butuhkan adik-adik? Kita membutuhkan keselamatan. Keselamatan itu adalah anugerah yang paling besar yang Tuhan berikan kepada kita. Yang sebenarnya kita tidak layak untuk menerima itu semua. Karena kita masih mempunyai hati dan pikiran yang jahat. Seperti kita masih suka berbohong, kita malas, iri hati, egois, dan banyak lagi sebagainya. Nah, adik-adik, bagaimana caranya kita untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Tuhan Yesus mengundang kita untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya. Jadi, bagaimana cara kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah? Yaitu dengan cara kita percaya kepada Tuhan. Setelah kita percaya, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Kita harus rajin membaca firman Tuhan dan berdoa. Walaupun adik-adik saat ini sedang pandemi virus corona, tetapi kita mau tetap dengan semangat membaca firman Tuhan dan berdoa, sehingga kita sedikit demi sedikit semakin serupa dengan Yesus. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lihat aktivitas kita. Kita mau menjawab pertanyaan yang ada di aktivitas murid. Pertanyaan yang pertama, mengapa Yesus menceritakan perumpamaan ini? A. Mengajarkan kita bahwa Allah memanggil kita ke dalam kerajaan-Nya dan melalui Kristus menyediakan apa yang harus kita miliki untuk masuk ke hadirat-Nya. B. Memperingatkan kita untuk tidak menolak undangan Allah untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya. C. Membuat orang Farisi marah sehingga mereka menangkap Yesus. Jadi jawabannya adalah A dan B. Pertanyaan kedua, apa yang kita butuhkan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah? A. Kita membutuhkan pengampunan untuk segenap dosa kita. B. Kita perlu mengupayakan kesempurnaan. C. Kita harus menerima Yesus, Anak Allah, sebagai juru selamat dari dosa kita. Jawabannya adalah A dan C. Pertanyaan ketiga, bagaimana Yesus memberikan apa yang kita butuhkan? A. Yesus menganjurkan kita pergi kepada orang Farisi untuk meminta tolong. B. Yesus telah membayar lunas hutang dosa kita dengan mati di kayu salib. C. Ketika kita percaya kepada Yesus, Allah mengampuni dosa kita dan menerima kita karena kebenaran Kristus dikenakan pada kita. Jadi jawabannya adalah B dan C. Pertanyaan selanjutnya, apakah kebenaran itu? A.
dosa kita membuat kita tidak benar di hadapan Allah, kebenaran adalah hasil dari dibenarkan dengan Allah. B. Artinya adalah memperbaiki diri kita agar dapat memenuhi standar kebenaran Allah. C. Yesus, anak Allah, adalah satu-satunya yang benar. Dan ketika ia beriman kepada Yesus, Allah mengampuni kita dan mengenakan kepada kita kebenaran Yesus untuk menutupi kita, seperti pakaian pesta yang disediakan oleh sang raja menutupi para tamu di perjamuan kawin itu. Jadi jawabannya adalah A dan C. Bagaimana kebenaran Yesus mirip seperti pakaian pesta yang indah? A. Bercahaya dan berkilau. B. Menutupi dosa kita. C. Harus kita kenakan untuk masuk ke hadirat Allah. Jadi jawabannya adalah B dan C. Nah, adik-adik, sebelum kita akhiri akan firman Tuhan, mari kita membaca ayat hafalan kita hari ini yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Kita baca, kita hafalkan sama-sama ya adik-adik. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, adik-adik, mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan apa yang kami butuhkan ya Tuhan, untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu. Tuhan, tolong kami ya Tuhan, supaya kami dapat dengan setia membaca firman-Mu dan berdoa setiap hari, sehingga kami bisa serupa dengan Engkau. Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Engkau saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jaga kesehatan dan jangan lupa mengerjakan aktivitas rumah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Terima kasih ya Lause untuk firman yang sudah Lause bagikan. Adik-adik, sebentar lagi kita sudah mau merayakan apa ya? Lause tahu? Tahu Lose, merayakan Natal kan Lose? Iya, Natal adik-adik. Kalau merayakan Natal, apa arti Natal adik-adik? Lause Lina apa? Hari Natal kan hari kelahiran Tuhan Yesus. Iya, hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, Yesus lahirnya enggak di rumah yang mewah ya Lause ya. Yesus lahirnya di satu kandang, di kandang domba Lause. Terus Yesus lahirnya di dalam palungan Lause Lina. Tapi kita bersyukur ya, kita punya Allah yang berkuasa ya. Kita punya Allah yang merendahkan dirinya sebagai manusia, dilahirkan di kandang yang hina ya Lause ya. Iya benar Lose. Oke, kita nyanyi pujian kita di dalam palungan. Iya, kita bernyanyi ya. Di dalam palungan di kandang Betlehem telah lahir seorang raja. Terdengar pujian malaikat
malaikat di surga, Yesus Kristus telah lahir. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Di dalam palungan di kandang Betlehem telah lahir seorang raja. Terdengar pujian malaikat di surga, Yesus Kristus telah lahir. Hosana, 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 Hosana bagi Yesus. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Nah, Roselina, nggak terasa kita sudah mau. Iya, Losu, kita udah mau berpisah nih. Iya. Sebelumnya untuk pujian terakhir kita nyanyikan Bapa terima kasih. Ambil sikap yang baik, yang ya adik-adik ya, sikap berdoa. Kita nyanyikan lagu Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Tien puokan sieni, tien puokan sieni. 我们在线上的夫妻，我深深感谢你。 Kita masuk dalam doa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati setiap kami Tuhan dari awal hingga saat ini. Kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami boleh memuji Engkau ya Tuhan. Tuhan, terima kasih biarlah kiranya puji-pujian kami ya Tuhan boleh menyenangkan Engkau. Tuhan, terima kasih biarlah kami juga boleh menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan yang boleh taat akan firman-Mu. Biar kami boleh terus bertumbuh iman kerohanian kami ya Tuhan melalui membaca firman-Mu setiap hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, memberkati Tuhan supaya pandemi COVID ini boleh cepat berlalu sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama dengan teman-teman kami beribadah bersama secara offline ya Tuhan, kami bisa kembali ke kelas kami boleh bertemu dengan Losu tercinta kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, biarlah kami juga boleh menjadi anak-anak-Mu, menjadi berkat bagi orang lain ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, Losu, akhirnya kita berpisah. Ya, pesan Losu ya adik-adik, jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan, tetap berdoa, dan tetap baca Alkitab supaya kita terus bertumbuh di dalam Tuhan ya Losu ya. Ya, harus tetap semangat juga ya Losu ya. Iya, oke. Sampai di sini dulu ya adik-adik ya. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.